Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perihal mata kuliah perpajakan, UAS mata kuliah perpajakan. Sebelum daripada itu, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa, kelas MJ507 dari Prodi Manajemen. Boleh dilanjutkan, teman-teman. Yes, Aulia Farisa dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Saya Fadila Intar Pangestu dari MJ057, Prodi Manajemen. Saya Salma Lintang Naila dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Saya Siti Wanda Wisliani dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Saya Sabrina Habibah dari kelas MJ07 Prodi Manajemen. Saya Saya Yin Intan Sumiati dari Mulyadini dari kelas MJ507 Program Studi Manajemen. saya Yin Sumiati dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Saya Diana Rahmawati dari kelas MJ507, Prodi Manajemen. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai kasus PT saya minta PT Wahana Auto Eka Marga, yang dimana PT ini melakukan sebuah eh, tindakan eh, ya melawan aturan pajak yang semestinya berjalan. Nah, saya akan sedikit coba menganalisis bagaimana proses kronologis daripada terjadinya kasus ini, gitu. Nah, awal mulanya bos PT Wahana ini mantan kepala pelayanan pajak. Nah, kemudian main mata itu tentu yang dimana pada akhirnya Darwin menyuap seseorang bernama Yul Dirga. Nah, pada tahun 2015 PT Wahana Auto Eka Marga melakukan permohonan restitusi pajak sebesar 5,03 miliar kepada kantor pelayanan pajak. Nah, setelah diperiksa kembali oleh Bapak Hadi Suristo sebagai supervisor, Jumari sebagai ketua tim, dan M. Fahmi sebagai anggota, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan statusnya kurang bayar. Nah, PTY itu kan apa namanya melakukan permohonan restitusi pajak 0,3 miliar. Padahal setelah diperiksa ternyata statusnya kurang bayar, bukan lebih bayar, gitu. Nah, HS atau Hadi Suristo menawarkan bantuan kepada PTY, gitu. Ya, orang daripada kepelayanan pajak ini, gitu. Menaruh apa gitu? Menawarkan ya kepada PTY untuk apa? Untuk menyetujui restitusi pajak dengan imbalan eh, sebesar 1 miliar. Jadi, oke, ini saya terima surat restitusinya, tapi eh, pihak PTY itu harus memberikan imbalan sebanyak 1 miliar. Gitu. Nah, 2017 kepala pelayanan pajak PMP3 yang bernama Yul Dirga menandatangani surat ketetapan pajak lebih bayar yang kemudian disetujui bahwa restitusinya sebesar 4,59 miliar.
Nah, kita awal tahun 2017 PTWAE menyerahkan uang kepada Hadi Suristo di parkiran. Nah, setelah kasus itu terjadi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan pada Agustus 2019 ditetapkan 5 tersangka, yaitu ada Darwin Maspolin sebagai pemberi suap dan Yul Dirga, Hadi Suristo, Jumari, dan M. Naim Fahmi sebagai penerima suap. Nah, kasus ini ternyata diselidiki lagi pada tahun 2019. Kan kejadiannya 2017 tuh. Terbukti ini adalah sebuah kasus penyalahgunaan atau ya sebuah kasus ketimpangan lah. Terbukti di tahun 2019. Darwin Maspolin terbukti memberikan uang sebesar 1.031.200 atau setara dengan 1,8 miliar kepada pegawai kantor pelayanan pajak. Yang tadi di awal ya, apa namanya, jadi orang pelayanan kantor pajak itu minta imbalan tuh sebanyak 1,8 miliar. Agar apa? Agar permohonan restitusi ini gitu. Nah, DKI Jakarta yang bernama Yul ini selaku kepala kantor pelayanan pajak PMA 3 DKI Jakarta serta Haristo, Jumari, dan M. Naim Fahmi selaku pemeriksa pajak KPP 3 KPP PM3 Jakarta di persidangan terungkap salah satu aliran uang dari Yul Dirga direncanakan dialirkan kepada kepala kantor wilayah DJP DKI Muhammad Hanif yang bernama Muhammad Hanif. Nah, Yul diminta Hanif sebesar 150 juta untuk apa? Untuk acara fashion show anaknya. Nah, perbuatan Darwin Maspolin dilakukan bersama-sama dengan Catherine Tan Fong Ching selaku Chief Financial Office Awareness Automotive PTE. Nah, Darwin memberikan uang kepada Yul Dirga dan kawan-kawan terkait pemeriksaan pajak pada tahun 2015 dan 2016 ini, yang dimana PTWA ini merupakan perusahaan penanam modal asing yang menjalankan bisnis dealer. Nah, dari kasus ini, orang yang tersangka menyalahgunakan sebuah pajak yang bernama Darwin Maspolin akhirnya divonis gitu. Hukuman selama 3 tahun penjara dan denda sebanyak 200 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Yul Dirga, mantan kepala KPP, divonis 6,5 tahun setelah terbukti menerima suap sebanyak 34.625 dolar Amerika Serikat dan 25 juta dari Darwin Maspolin. Nah, kan sebetulnya sebuah permasalahan yang dimana kasarnya ya pihak PT ini mengajukan lebih bayar padahal kurang bayar. Nah, ketika mereka komunikasi dengan pihak KPP, ternyata pihak KPP ini surat restitusinya pada dasarnya teman-teman lebih bayar gitu, kalian lebih bayar. Tapi ketika mau di di ACC ya, oke, saya harus menerima imbalan sebanyak 1,8 juta. Nah, kasus ini tuh kan kasus kepentingan ya. Kedua pihak ini diuntungkan ya, tapi pada akhirnya mereka ini melakukan sebuah kesalahan yang memang berlaku di aturan gitu terkait pajak ini, yang kalau ditarik ulur ternyata ada kepentingan pribadi dari masing-masing orang yang melakukan itu gitu. Itu hal yang kemudian harus dibawahi dari penyalahan dari menandatangani surat ketetapan pajak lebih bayar ini. Itu kurang lebihnya. Nah, masuk ke dalam materi mengenai apa yang kemudian disebut restitusi pajak itu apa. Nah, kurang lebih restitusi pajak itu adalah
pengembalian kelebihan bayar pajak oleh wajib pajak kepada negara. Nah, kalau semisal kita lihat dari kasus ini, nah ini kan sebetulnya bukan kelebihan bayar, tapi kurang bayar. Nah, dengan kurang bayar ini, nah, hak kantor pelayanan pajak menyadari bahwasanya ini bukan lebih bayar, tapi kurang bayar. Oke, terima. Teman perusahaan itu harus memberikan imbalan kepada kita sebanyak 1,8 miliar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pertanyaannya itu mana mekanisme apa namanya surat ketetapan pajak lebih bayar atau restitusi ini berlaku menurut mekanisme undang-undang. Nah, ini tuh sebetulnya tertera di mana? Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui dan hari ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke. Nah, dimulai dari pengajuan permohonan hingga pemeriksaan oleh DJP, kasus PTWI menunjukkan adanya manipulasi data dalam proses ini. Nah, solusi meningkatkan melalui teknologi pengawasan ketat dan penegakan hukum. Nah, maksud ini kan kasusnya PT PT apa tadi? Wahana PT Wahana Auto Ega Marga, kasusnya itu nggak ada sebuah media yang memang basisnya itu database ya, sehingga ya gampang dimanipulasi gitu karena basisnya masih manual. Oke, mungkin boleh dilanjut ke slide berikutnya. Lalu selanjutnya ada pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. SKP, SKPLB adalah dokumen resmi dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran pajak setelah melalui proses pemeriksaan. Proses ini melibatkan pemeriksaan data sebelum penerbitan. Dalam kasus PT WAE, proses ini disalahgunakan untuk manipulasi hasil pemeriksaan. Tim pemeriksa pajak bekerja sama dengan pihak dari perusahaan untuk memanipulasi hasil pemeriksaan agar menyatakan adanya lebih bayar yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai imbalannya, pihak perusahaan memberikan suap kepada pihak pejabat pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa penetapan SKPLB bisa digunakan secara tidak etis ketika integritas pemeriksa pajak tidak terjaga. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk permasalahan ini, yaitu adalah dengan melakukan rotasi pemeriksa, lalu dengan pengawasan independen, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran. Selanjutnya ada sanksi suap dalam perpajakan. Menurut Yusuf dan Fajar, dalam hukum perpajakan Indonesia, tindakan suap atau korupsi yang melibatkan perusahaan memiliki konsekuensi yang diatur secara ketat, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam sanksi administratif meliputi denda atau kenaikan pajak, sementara untuk sanksi pidana itu mencakup hukuman penjara. Dalam kasus PT WAE menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Langkah strategis yang dituju yaitu melibatkan edukasi, teknologi modern, dan penerapan hukum yang ketat. Di sini juga teknologi dalam restitusi pajak. Teknologi seperti e-tax dan blockchain membantu transparansi dan meminimalkan manipulasi. Penggunaan AI untuk analitik data memperkuat deteksi anomali dalam pengajuan pajak. Program whistleblowing mendorong laporan pelanggaran secara anonim.
Berikutnya ada alasan perusahaan memberi suap. Manajemen sering memilih suap untuk efisiensi biaya dan waktu. Namun, tindakan ini berisiko pada reputasi sanksi hukum dan kepercayaan publik. Langkah selanjutnya adalah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian ada konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini terjadi ketika petugas pajak memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan profesional. Nah, jadi contoh dari kasus PT Wahana Auto Eka Marga ini yang melibatkan petugas pajak menerima suap. Untuk mengelola potensi konflik kepentingan, petugas pajak harus mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam kode etik profesi mereka, seperti integritas, independensasi, dan objektivitas. Berikut adalah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Yang pertama itu ada transparansi dalam proses perpajakan. Kemudian ada penguatan pengawasan internal. Yang ketiga ada pelaporan dan whistleblowing. Kemudian yang keempat ada sanksi tegas bagi pelanggar. Dan yang terakhir ada pendidikan dan etika dan pelatihan. Lalu selanjutnya ada tentang pengendalian internal DJP. Fungsi pengendalian internal pada DJP dapat ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan adalah dengan mencakup pengawasan berlapis, digitalisasi administrasi, audit independen, pelatihan integritas, dan penegakan hukum tegas. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan mencegah manipulasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan. Perusahaan bertanggung jawab menerapkan program kepatuhan internal, pelatihan karyawan, audit dan budaya anti korupsi. Langkah ini penting untuk menjaga integritas dan mematuhi perpajakan. Terakhir ada dari yang telah dijelaskan, ada kesimpulannya, yaitu mencegah pelanggaran perpajakan memerlukan kombinasi transparansi, pengawasan ketat, teknologi modern, dan penegakan hukum tegas. Dengan langkah-langkah ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat ditingkatkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.